Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Baik, puji Tuhan ya. Saya ucapkan selamat datang kembali, selamat beribadah kembali di Gereja GSJ El Shaddai, Simpang Kuala Medan. Mari pada saat ini kita bawa hati kita, pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan, merasakan kuasa Tuhan, merasakan hadirat Tuhan di tempat ini, sehingga sesuatu yang besar boleh terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang di sorga, kami datang ya Tuhan pada saat ini untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Tuhan, kami membawa pikiran kami, hati kami, dan juga Tuhan Yesus perasaan kami Tuhan kepadamu pada saat ini Tuhan. Dan kami Tuhan merindukan kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Kami merindukan Tuhan Yesus keajaiban-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Pertolongan-pertolongan yang luar biasa akan kami rasakan di dalam Tuhan. Tuhan, kami datang pada saat ini Bapa. Kami bisa hadir di tempat ini Tuhan. Semuanya adalah karena anugerah-Mu Tuhan. Tiada maksud lain kami Tuhan hadir di tempat ini selain memuji dan menyembah Engkau. Terlebih mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami rindu Tuhan Yesus merasakan hadirat-Mu Tuhan. Karena kami Tuhan rindu terus dibentuk oleh firman-Mu ya Bapa. Karena tanpa Engkau ya Tuhan yang membimbing kami, kami tidak akan mampu untuk menjalani kehidupan kami ini Bapa di sorga. Tetapi karena Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang menuntun kami setiap hari Tuhan. Oleh sebab itulah kami mampu bertahan hingga pada saat hari ini Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan Yesus sangat memerlukan kuasa-Mu Tuhan. Kami sangat perlu Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami. Engkau penyelamat kami Tuhan. Engkau kekuatan kami. Engkau semangat kami Tuhan Yesus. Dan Engkaulah Tuhan Yesus yang menjadi tempat kami bersandar. Tempat kami berharap ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan Yesus tidak takut Tuhan untuk melangkah. Melangkah ke depan Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang selalu mendampingi kami. Terpuji nama Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami mulai ibadah kami. Dan kami akan merasakan kemenangan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Kami nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Haleluya. Bapa kami datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu, kami nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita katakan pujian ini lebih sungguh lagi kepadanya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat. Haleluya, kami sembah Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang berkuasa. Kau berkuasa di bumi, Kau bertata di
di sorga. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu besar, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Kau segalanya bagi kami, Kaulah Tuhan dan Raja kami. Kaulah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kaulah yang terindah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kaulah Tuhan yang selalu melihat kami. Kaulah Tuhan yang selalu menolong kami Tuhan. Dan kasih-Mu sungguh indah di dalam kehidupan kami. Kami rindu terus kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus di dalam hidupku menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya Tuhan. Hanya di dalam kasih-Mu kami merasa teduh, merasa aman Tuhan. Karena Engkau menaungi kami dengan sayap-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memuji dan berglori untuk meninggikan Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap berglori memuji Tuhan? Haleluya. Sebelumnya sapa dulu dengan yang lainnya. Selamat beribadah. Ayo, berikan salamnya. Ayo. Masih takut dengan corona? Ayo, salam kiri dan kanannya. Selamat memuji Tuhan, mari memuji Tuhan. Haleluya. Oke, baiklah kita akan memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara.
marolop-olop tondiki. Amin. Orang Batak angkat tangannya. Orang Batak angkat tangannya. Yang suku Batak. Oke, yang suku yang lain, suku Nias. Berdua. Oke. Kalau saya setengah Batak, setengah Nias. Karena bapak saya Nias, mama saya baru toba. Haleluya. Puji Tuhan ya. Marolop-olop tondiki. Sebentar. Oke. Kita mulai dengan yang slow-nya. Oke? Sorang ni diki dung jupang je sustu haki tondina mengajar ya. Tondina ngajaria tarban malas niroha sonang ni tiki dung Yesus Tuhaki. Haleluya. Mari marolop-olop kita memuji Tuhan. Haleluya. Marolop-olop tondiki anang dito Gus Yesusi hamu sude begemai salas roha tu mandoki sonang ni tiki dung jupang je sustu haki tondi nama ngajaria tarban malas di roha sonang ni tiki dung jupang je sustu haki marolo-bolo Lop tondiki anang dito Gus Yesusi hamu sude begemai salas roham tu mandogi sonang ni tiki tunjuk pangje sustu haki tondi nama ngajari yau tarban marlas di rohang sonang ni tiki tunjuk pangje sustu haki marlojo ngau Tuhan Tuhan pinar silang mi mangi doa usian ho asini roham alani ale Tuhan tarbana usona sogor di jolong di hasona ngabar lojong marlojong ngau Tuhan Tuhan pinar silang mi mangi doa usian ho asini roham alani ale Tuhan tarbaina usonang sogo di jolong di hasonangang alani ale Tuhan tarbaina usonang sogo di jolong di hasonangang. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kita tetap memuji Tuhan, kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus
dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, mengangkat pujian bagimu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dimanapun kita berdiri, kemanapun kita pergi, mujizat pasti terjadi. Amin. Kalau kita terus berserah kepada Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baiklah Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini akan membuat kita semakin dewasa dan bertumbuh di dalam kasih Kristus. Kita tak akan menyerah pada apapun juga. Kita harus mencoba semua yang kita bisa. Dan harus berserah kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan punya rencana atas seluruh kehidupan kita. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu
kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah kepada juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau punya rencana yang terbaik dalam hidup kami. Walaupun dalam situasi seperti saat ini, seperti situasi corona Tuhan yang masih ada di dunia ini Tuhan, bahkan di negara kami, di daerah kami yakin Engkau punya rencana yang terbaik Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapitlah Tuhan pikiran kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Halo. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan berlama. Pada pagi hari ini saya akan mengajarkan firman Tuhan tentang bersaksi melalui gaya hidup memberi. Bersaksi lewat gaya hidup memberi. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-9. Sudah dapat semuanya? Amin. Kita akan membacanya gantian. Saya yang ke-8, ayat yang ke-8. Saya yang pertama, Bapak Ibu kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-9. Pelayanan kasih. Saudara-saudara,
kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat yang ke-9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu, kita akan sama lewat firman Tuhan ini tentang sama-sama dari jemaat Makedonia. Ya Bapak Ibu, Paulus itu memuji jemaat di Makedonia sebagai orang-orang yang dilimpahin oleh kasih karunia oleh Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Ya. Dan kita harus belajar bersama-sama. Saya buat di sini kehidupan jemaat Makedonia jadi kesaksian dan teladan bagi jemaat gereja mula-mula. Mengapa kehidupan mereka menjadi saksi? Firman Tuhan saya buat di sini adalah bersaksi lewat gaya hidup memberi. Yang pertama yang mau kita pelajari bersama-sama adalah kita mau belajar untuk gaya hidup bersukacita. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-2a berkata seperti ini. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka tetap meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka sedang dalam masalah yang berat, ketika mereka dalam problema yang berat dalam hidup mereka. Kalau mau saya katakan mungkin zaman kita seperti sekarang inilah Bapak Ibu. Seperti corona sekarang lah. Ekonomi keluarga mungkin penghasilannya yang biasanya bisa 100% bisa menurun. Bisa 80% atau 60%, bahkan cuma 30% selama 1 bulan yang kita terima. Tetapi jemaat di Makedonia ketika mereka dalam keadaan susah, mereka tetap namanya bersuka cita. Apa yang kita lakukan ketika kita dalam keadaan susah? Apakah kita sering bersuka cita atau bersungut-sungut? Jemaat di Makedonia memiliki gaya hidup bersuka cita karena mereka mampu untuk tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Mereka mampu bersuka cita karena apa? Karena mereka belajar untuk hidup, untuk senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Walaupun keadaan susah, walaupun kita dalam keadaan yang senang, kita mengucap syukur. Kita bukan hanya bersuka cita ketika kita sedang mendapatkan berkat. Tapi ketika kita dalam masalah pun, kita juga harus tetap bersuka cita. Supaya orang-orang lain melihat kita sebagai orang Kristen heran. Saya heran lihat orang ini sudah dalam posisi jelek, sudah dalam posisi punya masalah banyak, tapi kok mereka tetap bersuka cita ya? Mereka tidak menampakkan bahwa mereka punya masalah.
Seringkali kalau kita lagi marah, kita akan tunjukkan muka kita lagi marah. Kalau misalnya kita lagi kalau kita lagi gak suka sama orang, muka kita biasanya bersukacita atau ibu kelapa ya, seperti apa sih kok kelapa? Seperti pepaya kata orang kan, muka mut. Jadi ketika orang mau mendekatin kita, karena dilihatnya mukanya duluan, wah muka kawan ini gak bersahabat. Kita jadi takut untuk mendekati. Tetapi kalau muka kita selalu bersukacita, kita selalu berseri-seri, kita selalu tersenyum, bukan di jalan-jalan kita ketawa-ketawa sendiri enggak ya Bapak Ibu ya? Maksudnya muka kita itu ada senyumnya. Maka orang akan melihat ketika mau ngobrol sama kita pun senang. Tapi kalau muka kita sudah jam 12 sudah marah-marah duluan, muka orang marah, orang mau mendekatin kita pun juga akan males. Jemaat di Makedonia, walaupun mereka dalam keadaan yang susah, walaupun mereka dalam posisi yang sulit, mereka tetap bersuka cita. Gaya hidup yang kedua yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah Bapak Ibu, kita buka dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua dan yang ketiga. Saya bacakan kembali. Demikianlah firman Tuhan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka tetap meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Paulus bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Yang kedua adalah kita mau melihat gaya bersaksi orang Kristen yang kedua adalah dengan gaya hidup memberi. Saya lupa si Harry kalau saya nggak salah ingat pernah ngomong atau pernah bersaksi juga atau pernah berkata juga bahwa seringkali kita hanya mau menolong orang atau memberikan berkat kepada Tuhan ketika kita diberkati Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan banyak, kita mau memberikan persembahan itu banyak. Tapi kalau kita dalam posisi sedang tidak punya uang, apakah kita tetap mau memberikan persembahan dengan nominal yang sama atau dikurangi? Orang di jemaat di Makedonia Bapak Ibu, walaupun mereka juga punya masalah dalam hal ekonomi Bapak Ibu, mereka belajar tetap memberi. Jemaat Makedonia memiliki kemurahan hati, kita juga harus belajar seperti itu. Mereka punya gaya hidup memberi. Bahkan bukan mereka saja memberi dari kelebihan, tetapi mereka memberi dari kekurangan mereka. Gaya hidup memberi terutama untuk mendukung penjangkauan jiwa-jiwa dan perluasan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya sudah ada di gereja ini, saya pelayanan di gereja ini kurang lebih sudah 13 tahun. Dan saya juga sudah melihat banyak pekerjaan Tuhan, banyak sumbangsi dari kita semuanya, dari jemaat-jemaat Tuhan. Karena kita diberkati Tuhan, kita bisa sampai menolong gereja untuk bisa membangun sebuah gedung lah di sebelah. Yang menurut saya sangat mewah. Bahkan Bapak Gembala pernah katakan, baru kali ini kita membangun sekali jadi. Biasanya harus bertahap. Tapi kita bisa menyelesaikannya semuanya karena kita sama-sama belajar untuk memberi. Kemudian sebentar lagi ya, sekarang sudah tanggal 29. Besok 30, kemudian 2 hari lagi sudah masuk Desember. Kemudian tidak ada dipungut namanya uang Natal. Hanya diminta setiap minggu kita memberikan persembahan yang ketiga untuk persembahan Natal. Tidak ada dipungut sama sekali. Ya. Tetapi apakah kita berpikir karena tidak dipungut sama gereja, tidak dipungut sama pengurus gereja, sudahlah saya memberikan persembahan kecil saja. Karena kondisi sekarang dalam namanya situasi corona. Saya tadi malam baca chattingan orang yang buat saya kadang tertawa sendiri.
Sudah situasi seperti ini, sudah ibadahnya bukan ibadah fisik, tapi kok masih ada persembahan. Awal kita ibadah online lah Bapak Ibu, saya katakan. Mulai bulan 3 akhir sampai bulan 6 kita ibadah online. Apakah kita masih memberikan persembahan kita ke gereja? Atau persembahannya kita tabung saja? Nggak usah ke gereja, puji Tuhan, nggak ke gereja, berarti uang pengeluaran berkurang. Jemaat di Makedonia tidak seperti itu. Kalau mau saya gambarkan, mungkin ketika mereka dalam posisi sekarang ini Bapak Ibu, mereka juga akan tetap namanya memberi tanpa harus bertanya. Kenapa mereka tetap memberi? Karena mereka memberi bukan untuk gembala sidang. Mereka memberi uang mereka memberikan harta mereka bukan untuk Rasul Paulus. Tapi mereka memberikan apa yang mereka punya untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Jangan kita hitung-hitungan dalam memberi dalam pekerjaan Tuhan. Di gereja jangan hitung-hitungan. Kalau saya mau hitung-hitungan dalam pelayanan, mungkin saya akan malas pelayanan Bapak Ibu. Saya sudah mati-matian mungkin ya. Saya sudah dari pagi sampai malam, kemudian 7 kali 24 jam mungkin. Saya harus selalu standby. Ketika ada masalah saya harus menduluankan terlebih dahulu apapun yang terjadi di gereja ini. Ya, kalau saya punya uangnya cukup uang saya ya saya duluankan, kalau nggak cukup uang saya ya saya minta sama bendahara lah atau bapak gembala. Tapi saya nggak pernah mau hitung-hitungan. Apa yang saya kasih untuk gereja, saya tahu bahwa Tuhan akan memberkati saya. Mungkin banyak orang berkata, teman-teman saya mungkin dalam pelayanan di PPA berkata, Bang Hero kan uangnya banyak, uang saya nggak banyak. Tapi karena saya belajar untuk namanya memberi yang terbaik buat Tuhan. Walaupun kadang-kadang saya pusing lah. Saya pernah selalu kesaksian di sini. Mungkin saya lupa 6 tahun yang lalu ketika saya pelayanan, saya pernah di dompet cuma 350.000. Kemudian saya hari Minggu, saya selesai ibadah raya, saya pergi ke daerah mana ya, saya lupa. Ke wilayah 2 lah, saya lupa daerahnya. Sembahai Baru ya. Bukan Sembahai yang di sana ya Bapak Ibu ya. Sembahai Baru. Saya pergi ke sana naik sepeda motor legenda ya, naik kereta legenda itulah. Dalam perjalanan bocor bannya. Kemudian saya harus ban dalamnya karena sudah koyak. Uang tinggal dari 50.000 tinggal 20.000. Di sana pun saya juga harus kasih persembahan. Kemudian pulang dari sana saya harus lagi pergi pelayanan, perintisan pada saat itu. Dalam perintisan saya juga persembahan juga. Mau sama Tuhan, Tuhan saya enggak lagi. Di tabungan lagi kosong. Kemudian entah bagaimana caranya Tuhan memberikan saya berkat dari orang lain. Ada orang ibu-ibu datang kepada saya, Hero ini ya untuk kamu, amplop. Lumayan, 1 uang lembar merah bisa bertahan minggu. Sudah akhir bulan pada saat itu. Dan sampai itu ya kesaksian itu saja ya Bapak Ibu ya. Kalau mau saya ketika saya belajar memberi untuk Tuhan, ketika saya belajar memberikan yang terbaik untuk pelayanan di sini, tapi pelayanan yang saya lakukan untuk Tuhan, saya nggak pernah hitung-hitungan, maka Tuhan pun juga nggak akan hitung-hitungan memberi berkat sama saya. Tapi kalau saya saya sudah doa puasa, saya doa puasa loh Tuhan dari jam sekian sampai jam sekian. Makan, lapar Tuhan, uang nggak punya. Besok saya nggak usah lagi ya Tuhan doa puasa. Mungkin kita mengeluh, ikut Tuhan, kok malah hidup saya jadi susah. Bapak Ibu tunggu saja waktunya. Tuhan akan memberkati. Ya jatuh sudah. Sama seperti jemaat hidup. Mereka dalam posisi yang susah, mereka tetap memberi. Bapak Ibu bisa lihat di gereja kita, kurang lebih apa yang kurang di gereja kita.
Atau mungkin tanya sama pengurus gereja, apa yang bisa saya bantu untuk gereja ini aman? Atau Bapak Pendeta atau Bapak Gembala, tanya saja sama pengurus gereja, apa yang kurang lagi? Apa yang dibutuhkan? Kalau sekarang ini, kalau saya lihat gereja kita perlu namanya perluasan. Ya. Dengan kata lain, perlu lagi Bapak Ibu. Karena jemaat sudah semakin banyak. Jemaat juga sudah diberkati Tuhan banyak. Tante Torus pernah bersaksi kepada saya, pernah ngomong sama saya, beberapa tahun yang lalu di gereja ini yang punya sepeda motor, yang punya kereta itu bisa dihitung dengan jari. Tapi sekarang yang punya kereta hampir semuanya punya kereta. Kemudian yang punya mobil itu hanya 1-2 orang. Tapi sekarang sudah cukup banyak dari jemaat Tuhan di gereja ini juga diberkati Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang kita mau belajar bersama-sama dari jemaat di Makedonia, bersaksi lewat gaya hidup memberi mereka. Yang ketiga adalah kita buka dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Saya bacakan. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dan pelayanan kepada orang-orang kudus. Yang ketiga adalah gaya hidup melayani. Yang pertama tadi, cara bersaksi lewat gaya hidup memberi adalah gaya hidup yang suka bersukacita. Yang kedua adalah gaya hidup memberi. Yang ketiga adalah gaya hidup melayani. Jemaat Makedonia juga memiliki gaya hidup melayani. Artinya mereka memberi hidup mereka untuk melayani Tuhan. Artinya adalah sebagai orang percaya, hidup saya bukanlah milik saya lagi. Tetapi hidup saya adalah miliknya Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Melayani pekerjaan Tuhan itu sebagai wujud syukur kita. Maksudnya apakah saya harus berdiri di mimbar ini, Hero? Bukan Bapak Ibu. Apakah saya harus jadi gembala sidang? Apakah saya harus jadi pemain musik? Apakah saya harus jadi pengkhotbah untuk melayani Tuhan? Bukan. Apakah saya harus sekolah teologi untuk melayani Tuhan? Bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Tapi bersaksilah, bersaksilah dengan sesuai dengan apa yang kita punya. Apa yang kita lakukan sekarang ini. Kalau seperti Bapak Carlos, dia sebagai tukang parkir. Dia sebagai tukang parkir, jadilah tukang parkir yang jujur. Jangan hanya ketika ada kereta datang, gak diawasin. Ketika keretanya mau keluar, baru dia lari dari jauh. Woi, tunggu dulu. Bukan seperti itu. Itu bukan menjadi gaya hidup melayani. Gaya hidup melayani paling gampangnya adalah, contohnya ya, maaf ya Bang Carlos ya. Dia sebagai tukang parkir, kemudian ketika masuk keretanya diaturlah bagus-bagus. Kemudian ketika mau pulang, Pak Karus sudah hafal, Bang Karus sudah hafal, oh ini tadi sepeda motornya yang ini. Ini Bang keretanya Bang, keluarkan mana kunci keretanya, saya keluarkanlah keretanya. Dikasih berapa kira-kira? Apakah dikasih 2.000? Bisa saja dikasih 5.000, kemudian dia bilang, udah bang untuk abang aja sisanya. Lebihnya untuk abang. Puji Tuhan kan, seharusnya cuma terima 2.000, tapi karena dia belajar melayani, walaupun dia melayaninya bukan dengan bersaksi, ayo Pak, ayo Ibu jadi orang Kristen, enggak seperti itu. Tapi dia dalam pekerjaannya dengan melakukan yang terbaik, lebih daripada yang dipikirkan orang memberikan lebih, tanpa harus mikir-mikir. Tapi kalau kita melayani, kalau kita bekerja apa adanya, kemudian kita nggak memberikan ekstra lebih daripada yang seharusnya, ya berkatnya yang sama, itu gitu aja terus. Orang yang bekerja pasti akan menerima upahnya. Dan upahnya itu bukan upah yang biasa saja, tapi lebih dari yang biasanya. Karena bekerja keras, ekstra. Jemaat di Makedonia walaupun mereka sudah memberi untuk pelayanan di gereja, kepada Rasul Paulus, tapi mereka ngomong, Pak Paulus,
saya maulah melayani. Apa yang melayani di gereja ini? Yang di gereja ini apa yang kurang? Saya mau melayani di situlah. Atau Pak Paulus, saya pengen melayani di sini. Kenapa saya mau melayani di sini? Karena tampaknya itu sesuai dengan jiwa saya. Atau mungkin kita nggak usah ngomong sama gembala sidang atau sama gembala sidang, tapi kita langsung saja pergi melayani. Melayani paling gampang seperti saya contohkan tadi, seperti Pak Carlos tadi. Karena parkir, ya dia menjaga parkir dengan baik. Kalau kita jualan dengan baik. Kalau kita ladang, ya kita berladang dengan baik. Kalau kita sebagai businessman, orang yang berbisnis, ya berbisnislah dengan baik. Bapak Ibu, firman Tuhan enggak saya perpanjang lebar. Kita belajar dari jemaat di Makedonia 3 hal. Gaya bersaksi lewat gaya hidup memberi, yang pertama adalah gaya hidup bersuka cita. Walaupun dalam keadaan apapun juga mereka tetap bersuka cita. Yang kedua adalah gaya hidup memberi. Walaupun mereka kekurangan, tetapi mereka tetap memberikan yang terbaik. Sama seperti persembahan janda miskin tersebut. Yang ketiga adalah gaya hidup melayani. Walaupun sudah ada pelayan, tapi mereka tetap mau melayani Tuhan. Jadi tidak terlalu berharap banyak kepada Rasul Paulus untuk penginjilan. Tapi mereka memberanikan diri untuk melayani. Karena mereka sudah diperlengkapi juga. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita pujian yang tadi dalam skala perkara. Bu, saya ingin kembali. Saya akan doa sekaligus untuk doa persembahan dan juga doa untuk pulang. Nanti kita akan naikkan satu pujian, kemudian Bu dari kanan saja pulang. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat,
jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hati percaya Tuhan punya rencana. Ku akan menyerah apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya punya rencana. Ku tak akan menyerah, haleluya, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, belum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku percaya Tuhan punya rencana. Hati kami percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau tetap bersukacita walau dalam keadaan jelek Tuhan. Haleluya. Kami yang baik tak pernah tinggalkan kami. Ajar kami untuk bersukacita, ajar kami untuk memberi, ajar kami untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau baik Yesus, sangat baik. Kasih-Mu besar, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kasih-Mu besar. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan, jadikan hidup kami menjadi kesaksian. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar dalam hidup kami, kuasa-Mu lebih. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau belajar Tuhan
seperti jemaat di Makedonia Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengetahui sendiri Tuhan bagaimana kondisi kehidupan kami akhir-akhir ini Tuhan. Supaya kami tetap bersuka cita. Walaupun kami punya masalah yang besar, walaupun kami masalah yang berat, walaupun kami punya pergumulan Tuhan, ajar kami untuk tetap bersuka cita Tuhan Yesus Kristus. Dan ajar kami supaya kami mau belajar untuk memberi. Bukan hanya memberi ketika kami dalam posisi yang nyaman Tuhan, atau dalam posisi kelebihan, tetapi dalam posisi kami kekurangan Tuhan, kami mau belajar memberi. Dan sama seperti perintah-Mu Tuhan, sebelum Engkau naik ke surga, Engkau berkata kepada kami orang-orang yang percaya kepadamu, supaya kami menjadi saksi-Mu Tuhan, supaya kami menjadi murid-murid-Mu Tuhan, yang bersaksi kepada setiap orang Tuhan. Kami mau melayani dan kami mau bersaksi Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan. Dan kami juga akan memberikan persembahan kami. Kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah melihat nominalnya, tapi Engkau melihat hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Engkau memberkati berlipat kali ganda Bapa. 10, 20 bahkan sampai 100 kali lipat. Dan hamba-Mu yakin dengan percaya teguh bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak Tuhan. Engkau akan menolong kami dalam hal keuangan kami. Dan kami akan pulang Tuhan Yesus Kristus dari tempat ini. Engkau antar kami supaya kami sampai di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang di bukit, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan, berkat damai sejahtera Allah nyata dalam hidup kita, mulai dari hari ini, besok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Baiklah, sambil kita nanti pulang, sambil juga kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Nanti yang di sebelah kanan saya yang terlebih dahulu, dan dilanjutkan yang sebelah kiri saya untuk memberikan persembahan ke depan. Haleluya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mengangkat pujian. Haleluya. Sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, langkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota bagi kehidupanku.
Sha-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la. Ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota bagi kehidupanku. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.